Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in nama ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat ihsan dan Islam, dan tentunya nikmat kesehatan yang sungguh luar biasa, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam Zoom kelas tahsin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat, dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu, mungkin ini baru dua orang yang bergabung. Selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin, karena insya Allah materi yang akan ada yang disampaikan pada malam hari ini ada di situ. Baik, untuk mempersingkat waktu, sepertinya untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Salman. Ada suaranya? Ada Pak Ustadz. Nah, syukran Kang Kang Henry ya. Nah, ini. Alhamdulillah, syukran, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, eh, begitu nikmatnya ketika kita bisa merasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya apa? Kita sama-sama berkumpul, kemudian kita sama-sama untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan tenaga, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Thaha, ya, di ayat 114 itu, ya, dia 114 atau 112, eh, Allah berfirman qala rabbi zidni ilma, kata Allah, ya. Ketika Allah berfirman ilma, ya, itu Allah perintahkan untuk zidni. Maksudnya apa? Ziyad, ya, artinya ziyad itu adalah bertambah. Jadi kita minta, kata Allah, kalau kamu pengen berdoa tentang ilmu, maka mintalah untuk ditambahkan. Silakan dicek di Al-Quran, ya, kalau ada perintah berdoa, berdoa diberi keturunan, maka Allah katakan diberikan keturunan yang salih salihah, diberkahi. Tapi kalimat ilmu hanya satu disandingkan dengan ziyadah. Kata Allah, kalau ingin minta ilmu maka mintalah ditambahkan, seperti itu, ya. Alhamdulillah, kita wajib sekali, ya, bersyukur setiap waktunya. Ya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kata Allah, kalau kita bersyukur walaupun sedikit, kata Allah, syukur aja dulu, kata Allah, maka apa? Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, nah, hati-hati, ya. Hati-hati kalau kita kufur, nanti kita diberikan apa? Nah, diberikan reward, ya, rewardnya melalui adzabil syadid. Nauzubillah, ya. Kemudian salawat serta salam mari kita doakan kepada Allah. Semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan manusia suri tauladan, ya, manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukran jazakumullahu khairan kathiran. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan, ya, yang sudah hadir pada malam ini, yang berniat untuk melakukan
eh, salah satu ibadah yang saya sampaikan tadi yaitu menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup ya ketika kita belajar, kita ketika menuntut ilmu. Kata Allah, kalau kita disibukkan dengan Al-Qur'an, kita disibukkan dengan berzikir kepada Allah, maka doa-doa mereka-mereka itu yang tidak pernah disibukkan dengan berzikir kepada Allah, dengan eh, disibuk dengan membaca Al-Quran, doa-doa terbaik mereka itu akan Allah berikan kepada kita. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini ya ada santri seperti itu. Mereka tidak sempat lagi berdoa kepada Allah ya, habis sholat langsung murojaah, habis sholat langsung murojaah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan apa yang orang lain itu minta terbaik. Ya, Allah akan berikan yang terbaik untuk orang yang berjuang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Seperti itu ya. Baik, tadi ada pesan chat. Baik, mangga ada tamu ya, alhamdulillah. Nah, baik, kita lanjut. Alhamdulillah, di pertemuan ketiga ya, di modul D, insya Allah kita akan sama-sama kembali belajar mengetahui tentang kaidah-kaidah di dalam hukum tajwid. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita ingin memulai membaca Al-Quran, pasti ya, pasti kita akan menemukan awal-awal surah. Nah ya, awal-awal surah. Misal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Misalkan seperti itu. Nah, ketika kita mengucapkan, ketika kita melafazkan, kita faham tidak? Ketika kita mengucapkan alif lam ra, kenapa ya? Satu-satunya di Al-Qur'an ya, ketika kita mengucapkan ayat pertama di awal-awal surah itu semua hurufnya dibaca ya. Kalau kita misalkan, kalau saya tulis misalkan di sini alif lam ro misalkan, atau misalkan saya tulis seperti ini hamim ya, ha mim ya, seperti ini, maka kita baca hami ya, tidak ada kita baca ha mim, tidak ya, tapi kita bacanya hami. Kenapa ya? Ketika di Al-Quran misalkan di Quran surah Al-Ahqaf misalkan memulainya dengan kalimat hamim tanzilul kitab, misalkan alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Misalkan di Quran surah Ibrahim itu kan dimulai dari alif lam ra. Ya, pasti kita pernah menemukan huruf yang seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan huruf-huruf fawaitihus suwar atau yang kita kenal biasanya dengan sebutan huruf-huruf muqatta'ah. Ya. Coba di sini ada Ibu Dian, ada Ibu Dwi, ada Ibu Iis. Pernah tidak kita mendengar namanya fawatihus suwar atau huruf-huruf fawatihus suwar? Pernah? Belum. Coba. Belum pernah. Tapi kalau kita mendengar alif lam ro, alif lam mim, alif lam mim sod. Pernah tidak? Ya, Pernah pernah. ya? Pasti kita pernah pernah mendengarnya. Misalkan ketika ada acara, misalkan maaf ya, misalkan ada eh, apa biasanya acara-acara setelah ada yang wafat seperti itu kan kita sering mendengar ada yang membacakan Yasin. Yasin. Nah, kita pernah nggak kita teliti kenapa ya di sana ketika mengucapkan huruf sinnya ada nunnya. Padahal padahal nih, padahal tulisannya kan Yasin. Tidak ada nunnya, hanya seperti ini. Kenapa ada nunnya? Dari mana asal mula nun itu? Kenapa disebut dengan Yasin padahal tulisannya Yasa? Nah, seperti itu ya. Silakan cek di Al-Qur'an itu tulisannya Yasa. Seperti itu. Alif lam ro seharusnya dibaca laro, ya. Coba cek, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Nanti kita akan membahas tentang kaidah yang disebut dengan huruf-huruf
fawatihus swar, atau yang biasa kita dengar, ya, yang lazim kita dengar biasanya dengan istilah huruf-huruf muqatta'ah. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita coba murojaah dulu yang sudah kita pelajari ya. Takutnya kita fokus ke modul D, sementara modul A, modul B, modul C. Nah, bagaimana kabarnya? Nah, seperti itu ya. Coba sebelum kita masuk ke dalam hukum-hukum yang akan kita pelajari nanti di modul D, ya, kita juga harus mengenal yang namanya mat tabi'i. Nanti kita juga akan belajar tentang mat tabi'i selain mat tabi'i yang sudah kita pelajari. Oh, jadi ada Ustadz? Ada. Nanti kita akan pelajari mat tabi'i yang selain yang sudah kita pelajari di modul A. Nah, ya. Kalau yang kita pelajari di modul A itu adalah mat tabi'i atau mat asli. Ya, mat asli yang disebabkan oleh berapa tanda? Berapa ciri-cirinya? Ada? Ada 7. Nah, apa rumusnya? 3 2 2 fathah kasrah dhammah. Ya, kemudian fathah 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 kasrah kasrah dhammah dhammah. Nah, baru kita sebutkan apa yang 7 itu. Ada alif, ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian ada Fathah. fathah bertemu dengan Iya. alif. Alif bengkok. Ayo kita murojaah sama-sama ya. Kemudian ada fathah berdiri. Kemudian Berdiri. kasroh bertemu dengan iya sukun, ya. Kemudian kasroh berdiri. Udah 5. Jadi 2 lagi. 2 lagi apa? Dhamma bertemu dengan waw sukun. Dhamma terbalik. Ya, nah itu 7 tanda mat tabi'i. Sekarang kita sudah mengenal yang namanya mat tabi'i. Kita juga sudah latihan di modul-modul sebelumnya tentang mad tabi'i atau mad yang dibaca 2 harokat. Ya. Nah, jadi boleh sambil jalan teman-teman boleh murojaah apa mad tabi'i, apa mad asli ya. Nanti akan kita coba tes ya. Nanti apa? Karena kita nanti akan belajar tentang mad tabi'i selain daripada mad tabi'i yang sudah kita pelajari. Saya spill sedikit ya. Nah, nanti itu ada yang namanya mat tabi'i harfi. Nah, ya. Sementara yang kita pelajari kemarin apa Ustadz? Nah, nanti akan kita sama-sama bahas ya, seperti itu. Sebelumnya kita murojaah dulu pola mad 2 harokat ya. Kita baca sama-sama ya. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Saya contohkan kemudian kita baca sama-sama ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Ayo sama-sama yuk kita baca yuk. 1 2 3. Bana 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 baununa binabina baini buna. ini Bana 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 baununa bau. binabina baini buna. Nah, ya. Jadi saya juga membaca, teman-teman juga ikutin ya, tidak apa-apa. Jadi jangan sampai saya berhenti baru teman-teman tidak. Kita baca sama-sama juga ya. Sekali lagi ya. 1 2 3. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang apa? Mad berapa harokat setelah mad 2 harokat? Mat 4 harokat. Mad 5 4 harokat. harokat. 4 sampai dengan 5 harokat. Ya, kita juga sudah membahas 4 sampai dengan 5 harokat. Contoh, gimana cara latihannya? Misalkan bana bana ba'ana ba'a. Bana bana ba'ana ba'a. Nah, coba ya, kita sama-sama ya. 1 2 3. Bana 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 ba'ana ba'a. Bana bana ba'ana ba'a. Nah, seperti itu ya. Kita juga sudah mempelajari tentang 4 sampai dengan 5 harokat. Kemudian kita juga sudah belajar ya sama-sama walaupun tidak dengan saya di modul-modul sebelumnya, tetapi kan pasti sudah
sudah dibahas tentang mad 6 harokat ya. Nah, di sini ada berapa mad? 1. Nah, ini mad tabi'i 2 harokat. Kemudian di sini mad 4 sampai dengan 5 harokat ya. Kemudian di sini ada mad 5 sampai 6. mad sampai 5 sampai 6 harokat. Disebut dengan mad apa? Ayo, masih ingat tidak? Disebut dengan mad apa? Mata ada sukun gitu Ustaz. Ada yang disebut mad arilis sukun, ada juga disebut dengan mad Lazim. lazim. Ya, nanti kita akan belajar ya, mad lazim kok bisa Ustadz satu huruf disebut dengan mad lazim. Sementara di sini apa? Di sini ada kalimat bana 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 ana, ya kan? Nah, itu ada teks. Tapi nanti ada satu huruf nih, misalkan huruf nun. Nah, nun saja ini bisa disebut dengan mad lazim. Gimana itu prosesnya? Nanti akan kita sama-sama ulas. Sebelum itu kita latihan dulu di pola ini ya untuk murojaah saja, untuk pemanasan ya, untuk pemanasan. Saya potong-potong ya. Pertama dari mad 2 harokat, kemudian teman-teman ulangi, kemudian mad 4 5 harokat, teman-teman ulangi, kemudian yang 5 sampai 6 harokat, teman-teman bisa ikut ya. Bana bana. Silakan. Naba, Ya, sekali lagi ya. Bana bana. bana, Nah, yang mana Ustadz? Yang ini ya. Nah, ini dulu. Nah, bana bana. bana, Nah, kita tambah sekarang. Bana 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 ba'a. Silakan. bana, bana, Ya, sekali lagi ya. Bana bana ba'ana ba'a. bana, bana, Ya. Sekarang kita tambah ke sini ya. Nah, nanti boleh ditarik nafas dulu tidak apa-apa. Misalkan bana bana ba'ana ba'am ambanna al-ana. Nanti boleh ya. Misalkan memang tidak sanggup lagi untuk meneruskan bacaannya ya. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Kita baca semuanya insyaallah. Bana bana ba'ana ba'am ba'anna al-ana. Silakan. Bana bana Ya, Mumtaz ya. Nanti silakan boleh diulang-ulang sendiri ya. Atau nanti silakan boleh dicek lagi rekaman voice-nya. Nah, nanti boleh untuk latihan seperti itu. Nanti kenapa Ustadz kita harus latihan? Karena nanti ada di awal ayat, di awal surah itu ada di sana kita harus membaca panjang. Contohnya misalkan nanti ada misalkan di surah Maryam ya itu kita harus butuh nafas yang panjang ya. Kenapa? Karena di sana banyak banyak madnya ya seperti itu. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana bentuknya. Sekarang kita lanjut ke modul D. Sebelum kita masuk ke dalam hukum fawatihus suwar atau huruf-huruf fawatihus suwar, kita juga sudah mempelajari tentang alif lam ya. Alif lam apa? Alif lam ada yang namanya alif lam syamsiyah, ada namanya alif lam Komaria. qamariyah. Nah, sebelum daripada alif lam qamariyah, sebelum alif lam syamsiyah, kita juga sudah mengenal yang namanya lam ta'rif. Nah, lam ta'rif itu apa? Lam ta'rif itu adalah lam
yang bergantung kepada isim atau kepada kata benda, ya. Saya ulangi lagi, misalkan saya menyebutkan hadza kitab, ya. Hadza kitab. Nah, ketika saya ingin menyebutkan kitab yang itu, saya harus menambahkan lam ta'rif. Hadzal atau al-kitab, ya, di sana. Kalau bahasa Arabnya buku itu kitab saja, terus saya tambah dengan lam ta'rif, maka dia lebih spesifik. Sebelum kita bahas ini ya, itu murojaah saja, murojaah saja. Nah, kemudian setelah ada kaidah lam ta'rif, maka terjadilah di sana ada alif lam. Nah, ketika alif lam sudah berkumpul, besoknya dia ketemu dengan huruf berikutnya. Ceritanya gitu ya. Bertemu dengan huruf apa? Tiba-tiba bertemulah dengan huruf ta misalkan. Dengan huruf ta misalkan nih. Huruf Ya, ta. Maka alif lamnya terbaca atau tidak? tidak, Terbaca atau tidak? tidak, Ada yang Tidak. terbaca, Tidak. ada yang tidak. Kan sudah kita pelajari ya di nah ini yang pengecualian. Nah, ada yang wal taffati, ada yang dibaca, ada yang tidak. Kenapa kemarin? Yang dibaca kenapa? Yang tidak dibaca kenapa? Yang dibaca karena ta di sana posisinya bukan sebagai isim, bukan sebagai kata benda, tapi sebagai kata kerja. Terus yang tidak dibaca apa Ustaz? Ta di sana berfungsi sebagai kata kata benda. Contohnya Ada. misalkan nih at-tawwab, at-tawwab. Nah ya, atau misalkan huruf huruf eh, Sod wassodiqin. Kita tidak membaca wa tidak, apalagi wal sodiqin tidak. Contoh lagi misalkan di Quran surah Ad-Duha, wad-duha. Apakah kita membacanya wad-duha? Tidak. Apakah kita membacanya wal-duha? Tidak juga. Tapi kita memberikan di sini hukum alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kita membacanya dengan mengidghamkan. Jadi bacanya gimana? Wadduha. Nah, seperti itu ya. Ini murojaah saja ya. Murojaah saja. Kemudian selain daripada alif lam syamsiyah ada Komaria, Maria. alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah dibacanya izhar atau idgham. Ishar. Izhar ya. Izhar artinya apa? Izhar artinya jelas. Ya, artinya jelas. Apa yang jelas? Lam sukunnya jelas terbaca. Kalau yang tadi yang syamsiyah lamnya menjadi idgham. Jadi dia tidak dibaca. Ya, tidak dibaca sama sekali seperti itu. Contohnya misal al-bayyinah tidak dibaca ab-bayyinah, tidak. Tapi dibaca al-bayyinah karena di sini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah ya. Huruf-huruf qamariyah seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, kita juga sudah latihan ya, sudah latihan membaca apa ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an salah satunya misalkan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, sudah kita baca. Bahkan kita sudah membahas tentang satu surah nih. Ya, surah apa? Surah Kasur. At-Takatsur. Ya, Takatsur. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang pengecualiannya tadi yang saya tanya. Kalau ada alif lam bertemu dengan huruf ta, alif lamnya dibaca atau tidak? Tidak, Ustadz, misalkan. Nah, hati-hati lagi ingat bahwa ada alif lam bertemu dengan ta yang tanya yang alif lamnya tetap dibaca. Contohnya ini Baca. yaumal taqol, tidak dibaca yaumat taqol, tidak, tapi dibaca yaumal. Sama ini Tak. wal taffati dibaca alif lamnya padahal di sini adalah huruf syamsiyah ya. Nah, seperti itu. Nanti silakan
murojaah lagi. Aku Bismillah bisa. ya, kita sekarang masuk ke bab yang baru. Ada namanya huruf, ada namanya fawatihu, ada yang namanya suwar. Apa itu huruf? Nah, kita sering kan mengucap sebutkan huruf B, sebutkan huruf C, sebutkan huruf D. Sementara kita tahu tidak apa sih pengertian daripada huruf? Ayo, tahu nggak huruf artinya apa? Kita sering ya mengucapkan ini diawali dengan apa? Dengan huruf ini, dengan huruf ini, dengan huruf itu. Kita belajar apa? Huruf hijaiyah, huruf abjadiyah, misalkan seperti itu ya. Sementara kita tahu nggak apa sih artinya huruf itu? Kalau saya misalkan tanya, eh saya bicara tentang pena misalkan. Ada pena misalkan. Apa sih pena itu? Kita bisa jabarkan. Pena adalah alat tulis untuk menulis, ya. Nah, kalau saya tanya misalkan, apa itu huruf? Nah, gimana teman-teman jawabnya? Bingung ya. Bingung ya? Ya. Padahal kita sering menyebutkan, ya, sering sekali kita menyebutkan. Coba misalkan di sini mungkin ada yang profesinya sebagai guru. Coba anak-anak sebutkan huruf yang kelima misalkan. Ayo kita sama-sama mengucapkan huruf dari A sampai Z misalkan, ya. A, B, C, D, E. Sementara kita tidak tahu apa sih makna dari huruf itu. Huruf Kalau ada misalkan saya bilang lagi nih, sepatu itu apa? Benda. alas kaki. Benda, alas kaki, ya, penutup kaki seperti itu. Kalau saya bilang handphone, nah, handphone buat apa? Pasti tahu semua ya. Nah, handphone Pasti. misalnya buat komunikasi, buat itu seperti itu. Kalau saya tanya, apa itu huruf? Huruf dalam bahasa Arabnya itu terdiri dari kata ha, ro, fa. Harf. Apa sih huruf itu? Nah, secara bahasa kalau kita kenali harf, ya tulisannya seperti ini harf, ya. Itu artinya adalah ujung sesuatu. Nah, ya. Ini rahasia saja di antara kita ya. Jadi nanti kalau ditanya huruf itu apa artinya? Huruf itu adalah ujung, ujung sesuatu. Ya, itu dari bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab ya dari awalnya harf kemudian berubah menjadi huruf ya ditambah wawunya karena jamaknya huruf-huruf. Kemudian diambillah kosakatanya ke bahasa Indonesia menjadi huruf. Kalau huruf dalam bahasa Arab ya yang ada wawunya huruf itu banyak hurufnya. Tapi kalau bahasa Indonesia saya tuliskan huruf. Nih, huruf satu atau dua hurufnya? Satu. Satu. Kalau dua huruf huruf Huruf-huruf. gitu kan. Kalau dia banyak berarti huruf-huruf. Nah, itulah kekayaan daripada bahasa bahasa Arab Umum. ya. Karena kaya jadi bahasa Indonesia tidak mampu eh, banyak ya menjelaskan tentang arti daripada bahasa Arab. Yang seharusnya huruf-huruf itu adalah satu saja, huruf saja sudah menjelaskan tentang banyak huruf. Tapi di bahasa Indonesia menjadi huruf-huruf baru diartikan sebagai banyak huruf seperti itu ya. Jadi huruf itu apa tadi? Ujung, Ujung sesuatu. ujung sesuatu. Jadi kalau misalkan saya bilang huruf hijaiyah, berarti apa? Ujung. Ujung Hijaiyah. sesuatu hijaiyah. Seperti ya artikan. Misalkan saya Huruf. bilang makhorijul huruf, berarti tempat ujung Keluarnya huruf. sesuatu. Ya, tempat keluarnya ujung sesuatu seperti itu kan? Ya. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena huruf itu kalau sudah kita ucapkan tidak ada lagi A, selesai. B. Nah, itulah disebut dengan ujung-ujung sesuatu atau huruf. Ya, nanti silakan boleh dicek lagi di kamusnya ya. Mungkin teman-teman boleh di handphonenya mungkin nanti diinstal apa? Kamus bahasa Arab. Lanjut, kita sudah paham tentang huruf. Sekarang kita kenalan dengan yang namanya fawatihu. Apa fawatihu? Nih bahasa Arabnya nih.
Fawatihu. Fawatihu itu berasal daripada kata fataha yufatihu. Nah, fataha apa? Fatah artinya apa? Kalau kita pernah membaca Quran awal sekali ketika kita membuka Al-Quran, ada surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah. Berarti fatahah ini Pembuka. artinya apa? Pembuka. Pembuka. Pembuka, betul. Wah, keren ya. Langsung langsung paham ya, betul. Oh, Jadi keren banget. fataha yufatihu fawatih. Nah, fawatih itu adalah Fatih. jamaknya. Jamaknya dari fataha, ya. Kenapa disebut dengan jamak? Karena pembuka-pembuka dari beberapa surat. Kita paham? Oke, Ustaz, sudah paham. Fawatihu sudah paham. Jadi, kalau huruf fawatihu berarti ujung sesuatu daripada pembuka. Pembuka apa sekarang? Nah, pertanyaannya ya. Pembuka apa? Surat. Surat. Dijawablah di sini. Suar. Suar artinya apa? Surat. 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 Apa? Surat apa? Surat dalam Al-Quran. Al-Quran. Kenapa Ustadz kok dibilangnya suar? Karena adalah jamaknya. Suar itu adalah jamaknya. Coba Jamak. kita lihat ya. Nih. Fawatihu merupakan jamak dari fatihah yang berarti pembuka. Sedangkan suar adalah jamak daripada surah. Surat. Surah artinya apa? Surat. Surat. Satu. Kemudian ketika kita bilang suar ditambah alif lam. Ya, ditambah alif lam. Ditambah apa? Ditambah ditambah alif lam ya. Menjadi dia spesifik yang berarti surat dan juga mempunyai makna surat-surat. Jadi kalau kita bicara tentang fawatihus suar berarti kita bicara tentang Pembuka surat. Pembuka surat. pembuka Pembuka. surat. Pembuka surat. Makanya tadi di awal saya bahas apa saja bentuk dari pembuka surat. Contohnya, coba apa saja contohnya yang teman-teman sudah pernah baca. Al-Fatihah. Al-Fatihah awal 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 suratnya gimana? Awal awal surat awal ayatnya. Bismillah. Basmalah. Bismillah. Baik. Nah, kalau basmalah itu kalimat atau huruf. Kalimat. Tekan kita bahas tadi huruf. Misalkan basmalah ini kalimat atau huruf? Kalimat. Ini kalimat namanya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau saya bilang B, ini huruf atau kata Huruf. atau kalimat? Huruf. Huruf. Nah, yang Huruf. kita Huruf. bahas ini adalah ini huruf, ya. Jadi yang awal-awal suratnya dibuka dengan huruf. Apa saja contohnya? Misal Yasin. Yasin. Yasin, Lam. misalkan itu kan dibuka dengan huruf, ya. Ya, huruf. Sin, huruf. Yang seharusnya dibaca Yasa, kenapa dibaca Yasin? Karena tadi Pembuka. dia sebagai pembuka Al-Quran. Kita lanjut ya pengertiannya. Demikian secara makna harfiah. Nah, secara makna harfiah adalah secara arti daripada kata yang sudah kita pahami tadi bermakna pembuka surah-surah. Ya, surah-surah apa? Tentunya surah-surah Al-Qur'an ya, surah-surah dalam Al-Qur'an. Atau yang sering disebut dengan huruf muqatta'ah. Nah, huruf apa? Muqatta'ah. Nah, menggunakan huruf ain ya, muqatta'ah. Nah, seperti itu ya. Muqatta'ah. Muqatta'ah. Ya. Fawatihus suwar terdiri dari satu kata yaitu bukan fawatihus suwar ya ini. Muqatta'ah. Ya, muqatta'ah. Muqatta'ah terdiri dari satu Muqatta'ah. kata yaitu al-muqatta'ah. Kenapa ada alnya Ustadz? Karena al di sana sebagai Benda. penunjuk ya, penunjuk seperti itu. Penunjuk apa? Spesifik. Kalau saya bicara buku, itu bahasa Arabnya kitab. Kalau biar dia jelas buku yang mana, buku yang itu. Ya, jadi ditambah alif lam. Jadi al-kitab seperti itu. Jadi kalau misalkan saya bilang koto'a, oh koto'a itu putus seperti itu ya. Putus misalkan kata sifat.
Kemudian saya ingin jelaskan, oh yang itu yang terputus. Berarti ditambah al-muqatta'ah. Seperti itu ya. Maka arti daripada al-muqatta'ah apa? Putus-putus. Terputus-putus. Kenapa disebut terputus-putus, Ustadz? Jelas. Misal, saya tulis seperti ini. To. Ini bacanya gimana? Toha. Toha. Baik, betul. Sekarang saya misalkan sebutkan ini. Tulis seperti ini. Alif. Ini bacanya gimana? Alif lam roh. Alif, lam, ro. Pasti kita melihat harokatnya gini ya. Tuh. Set, set. Ya, betul tidak? Ya. Iya. Kenapa kita baca alif, lam, ro? Kalau secara zohir kita baca, tinggal dibaca laro. Betul tidak? Iya. Iya, betul. Betul. Betul juga ya. Nah, alhamdulillah berarti kalau betul. Laro seperti itu. Kalau secara kita lihat pasti dibaca laro. Makanya disebut yang seperti inilah yang disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Bawah. Kenapa? Karena dia diputus-putus. Yang seharusnya kalau dia dijadikan satu bacaannya laro, tapi dia diputus-putus. Disebutkan masing-masing hurufnya. Yang pertama ada huruf apa? Alif Alif. Huruf Alif. alif. Maka disebutkan alif. Kemudian huruf lam Lam. lam. Alif, lam. Kemudian ada Ro. huruf roh. Ro. ro. Maka kalau kita Indonesiakan alif, lam, ro. Sekarang pertanyaannya berikutnya. Ustadz, yang alif dibaca pendek. Yang lamnya Iya. kenapa bisa dibaca panjang? Karena Sama. ada alif. Alif, lam, mim. Loh, alifnya dibaca pendek. Alif. Gitu doang. Kenapa tidak? Alif, la. Jadi do, re, mi gitu ya. Tidak. Tapi nanti ada kaidahnya ya. Sabar ya. Nanti kita akan sama-sama kupas. Tapi kita sepakat dulu bahwa yang bentuk seperti ini adalah disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah, Potong. huruf-huruf yang terputus atau huruf-huruf fawatihus suwar. Yang huruf seperti ini hanya kita temukan nanti di awal-awal surah. Ya, silakan kalau ketemu nanti jika ada huruf yang seperti ini di ayat kedua sampai ayat berikutnya selain ayat pertama, nah itu boleh nanti ya diinfo. Selama ini saya belum bertemu ya dengan huruf seperti ini di tengah-tengah ayat. Misal alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim alladzi, tidak ada ya. Jadi dia cukup di Iya. awal, setelah itu Tidak. tidak ada. Kita sepakat ya? Oke. Kita lanjut. Karena Setelah kita mengenal, oh ternyata itu namanya huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar. Bukan. Kemudian, Ustadz, kok ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca 4 harokat, ada yang dibaca bahkan tidak berharokat. Nah, cuma disebut namanya saja, alif misalnya, alif gitu, alif, tidak ada alif, tidak, atau lagi alif, tidak ya, tapi dia disebutkan namanya saja. Karena nanti ada yang namanya mat tobi'i harfi. Nah, sekarang tadi kan saya nyinggung tuh apa yang disebut dengan mat tobi'i. Nah, sekarang saya tanya dulu, mat tobi'i pengertiannya apa? Ayo, nama Tobi. lain dari mat tobi'i. Mata. Mat, Itu mata alif. apa ya? mat as. Mat asli. Nah, gitu. Mat asli, betul. Mat asli. Kalau mat asli itu nama lainnya mat tobi'i. Kenapa disebut tobi'i? Karena tobi'i itu berasal dari kata tabiat. Kalau tabiat itu adalah nurani kita ya. Karena setiap orang itu pasti punya tabiat yang baik, yang benar, ya. Nah, seperti itulah bahasa dalam Arab. Ya, memang bawaan orang itu seperti itu. Tidak ada orang baru lahir langsung jahat, tidak ada. Pasti semuanya baik seperti itu. Maka dibilang tabiat yang baik seperti itu. Mat tabi'i harfi.
Kita sudah tahu oh mad tabi'i itu adalah bawaan. Bawaan atau asli ya atau asal seperti atau akar ya. Asli itu dalam bahasa Arab artinya akar. Kalau di Indonesia arti asli apa? Senyata-nyatanya. Original. Ah, apa ya? Asli tidak palsu. Iya, Asli itu tidak apa ya? Saya palsu. sampai sekarang belum belum ada Asli. nemu ya asli itu apa sih artinya gitu. Ya. Ya. Padahal itu asli itu dari bahasa bahasa Arab yang artinya adalah akar. Sementara diambillah kata asli tadi ke bahasa Indonesia diartikan sebagai Tidak. itulah. Ya. Kita kita mengerti cuman kita tidak bisa menyebutkan maknanya seperti itu. Nah, ya. Kita baca dulu mat tabi'i harfi. Afwan. Jadi hilang nih. Nah, mad tabi'i harfi ialah huruf mad alif yang terdapat pada huruf hijaiyah yang berada pada pembuka awal surah yang dikumpulkan dalam kalimat hayyun tohuro. Dalam kalimat apa? Hayyun tohuro. Tahu. Kenapa Ustadz hanya terkumpul pada kalimat ini? Karena kalimat hayyun tohuro ketika kita membaca di awal-awal surah dia hanya dibaca mad dua Dua harokat. harokat. Iya Harokat. tidak? Iya atau tidak? Iya. Iya, iya Mbak ya. Alif. Alhamdulillah. Misal ro, alif Hmm. lam Ro. ro tidak ada dibaca panjang. Alif lam ro. Tidak, dia cukup dibaca dua harokat saja. Inilah yang disebut dengan mad tabi'i Tabii. harfi. Terus Ustadz, I. oke dia dibaca dua harokat karena mad tabi'i. Terus kenapa disebut harfi? Karena sebabnya tidak ada alif lam atau fathahnya. Mad tabi'i disebabkan karena ada fathah bertemu dengan alif. Di sini tidak ada. Ya, dia hanya huruf saja. Tetapi ketika kita mengucapkan huruf tersebut ada intonasi panjangnya huruf ro, ro. Nah, makanya disebut dengan mad tabi'i atau mad asli harfi. Bacaan huruf tersebut secara aslinya memang ada dipanjangkan. Ro seperti itu. Ha, o, ya seperti itu nama nama hurufnya. Ketika kita sebutkan alif ba ta sa jim ha ha tidak ada yang baca alif ba ta sa jim ha ho tidak ada. Pasti alif ba ta sa ja jim ha 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 seperti itu kan? Nah, silakan dicek lagi. Jika tidak percaya ya. Nah, ketika kita mengucapkan misalkan Toha, nah di Quran surah Toha tadi kita membaca dua harokat atau kita membaca panjang. Toha. Ayo, yang mana yang betul? Pertama. Toha. Toha. Nah, dibaca dua Dua harokat. harokat karena dia termasuk ke dalam matobi'i har Harfi. harfi. Yasin atau Hmm. Yasin. Coba yang mana yang sering kita dengar? Yang pertama. Yasin. Coba Ya. jujur ya. Coba yang sering kita dengar Yasin atau Yasin. Yang mana? Yang panjang. Yang pertama. Pasti yang sering kita dengar yang Yasin gitu ya. Ianya Ya. dipanjangkan, sinnya Iya. dipanjangkan. Ya. Tetapi karena kita sudah belajar di Sobat Ngaji, kita tahu sekarang. Oh, ternyata Yasin gimana? Iya di Ya. gitu ya. Di tulisan Yasin itu ternyata termasuk ke dalam huruf mad tobi'i harfi. Jadi dibaca Yasin. berapa harokat? Dibaca Dua. tobi'i yaitu dua Dua. harokat. Dua harokat. Jadi gimana bacanya? Yasin. Nah, gitu ya. Nanti kalau teman-teman misalkan Hmm. memimpin Yasin gitu, langsung dibacakan dengan cara yang benar. Jadi tidak dibaca Yasin, tidak, tapi Yasin. Yasin.
Nah, seperti itu. Silakan nanti boleh mendengar murotalnya Syekh Misari, misalkan. Beliau juga Sinnya membaca. kenapa dipanjangkan, Ustaz? Naam. Kenapa sinnya dipanjangkan? Karena sinnya tidak termasuk ke dalam matobi'i harfi. Oh, Tetapi sinnya nanti masuk ke mana? Nah, sinnya masuk ke sini sinnya. Nih, apa namanya? Mad lazim Zim mukhaffaf kof harfi. harfi. Ya, nanti sinnya masuk ke dalam sini. Ya, tetapi sekarang kita di sini dulu. Jadi Ini hurufnya kalau berarti cuman ini ya Pak Ustadz ya. ya, hanya dengan ini. Contohnya apa saja Ustadz? Huruf-hurufnya Ustadz. Nah, nih contohnya. Pertama tadi ada huruf apa? Huruf H. Nih, huruf H. Contohnya misalkan huruf H di Hamim. Apakah kita baca panjang? Tidak. Hamim. Tidak. Tapi kita cukup membaca dua harokat. harokat. Nah, ini ya. Coba sama-sama. Saya sekali teman-teman ikuti ya. Hamim. Silakan. Hamim. Baik, sekarang yang kedua huruf ya. Ya, contohnya di Yasin. 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 Ya, betul. Kemudian yang ketiga huruf huruf to. Nah, ini contohnya. Tosin. Tosin. Kemudian contoh yang lain. Toha. Kenapa hanya dibaca pendek Ustadz? Karena Iya, H juga ada ada harokatnya. dalam Nah, jadi dibaca iya. Toha. Nah, Hmm. sebentar ya. Lihat ya, Bang. Nah, Toha karena huruf to sama ha termasuk ke dalam huruf matobi'i harufi. Harfi. Nah, satu lagi huruf apa? Huruf Oh, to. Ro. Contohnya mana Ustadz? Contohnya di sini. alif lam ra. Ya. Nah, alif lam Lam. ro. Nah, Ya, contoh sudah paham sampai di sini untuk Ya. mat tabi'i harfi. hayyun toharu. Nah, jadi nanti jangan ini dibaca laro. Nah, tidak ya. Jangan sampai dibaca laro, tidak. Tapi insya Allah semua yang hadir di sini insya Allah sudah paham bagaimana cara membacanya karena ketika kita diajarkan mengaji pasti diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah ini ya. Alif lam mim, alif lam ra. Cuman kita belum tahu kenapa dia yang lamnya dibaca panjang, lam, kenapa yang alifnya hanya disebutkan alif saja. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita sama-sama dulu talaki ya. Saya sekali, teman-teman sekali. Toha. Cukup dua harokat. Toha. Ya. Yasin. Ya, Yasin. Tosin. tosi. Sin. Kenapa dibaca sin? Ayo. Ah, Kenapa dibaca sin tidak dibaca tosi? Karena nama huruf ini aslinya apa? Sin, Sin. nama aslinya. Ya, jadi bukan sa, bukan si, bukan su, tapi sin nama aslinya. Jadi dibaca tosin. Lanjut. Tosin. Hamim. Hamim. Mim. Ya, lanjut. Alif lam ra. Alif lam Nah, betul. Ada alif lam ro. Cuman jangan terlalu di nabar ya. Nabar itu terlalu ditekan. Kalau di kalimat alif lam ro dia tidak boleh terlalu ditekan, tidak boleh terlalu
Alif lam tidak, karena dia aslinya tidak ada mimnya. Ya, karena tulisannya tidak ada mimnya, kecuali di alif lam mim. Nah, di alif lam mim kan memang ada huruf mimnya. Jadi boleh alif lam mim untuk membedakan apa? Untuk membedakan nama huruf lam dengan huruf mim seperti itu ya. Jadi bacanya gimana? Alif. Nah, nanti ikut ya. Alif lam ro. Gitu. Hmm. Alif. Jadi selalu ada mimnya ya, Pak Ustadz. Nah, gimana? Jadi kalau dibacanya tadi ada nada begitu ya, selalu ada mimnya jadinya. Nah, betul seolah-olah ada mimnya. Padahal lam mimnya itu huruf M-nya itu hanya daripada bagian nama huruf lam gitu ya, Ya, ya. bukan ditambah mim. Lanjut. Posim mim. Nah, ini baru. Sim, mim. Nah, lanjut. Ini baru nih, boleh dinabor ya. Alif lam mim ro. Alif. Lam, Mim. mim. Mumtaz, masya Allah. Nah, yang ini gimana bacanya? Ada yang bisa? Kaf. Ha. Kaf. Ah, Ya. Ain. Cahaya aso. ada yang baca kaf ha ya aso. Nah, ya. Apakah seperti itu? Salah ya. Nah, Ainnya salah. bukan salah, tapi belum belum tepat ya. Yang benarnya apa? Yang benarnya seperti ini. Kaf. Nah, itu satu huruf. Okaf. Ha pendek karena dia matobi harfi. Ya matobi harfi. Ain Sod. sod. Kaf. Sod. Ya. Ustadz, kenapa Ustadz huruf yang terakhir ada kolkolahnya? Nah, gitu ya. Makin pusing lagi kalau ditanya seperti itu ya. Kenapa ada sod? Padahal di sana tidak ada kolkolah, kok dikolkolahkan ya seperti itu ya. Karena huruf sod ya Huruf namanya itu adalah aslinya ya. nama aslinya ada D-nya. Ah, iya. Jadi kalau kita baca sod, boleh nggak Ustadz? Boleh. Naam, tidak masalah. Cuman lebih sempurna kita membaca qalqalahnya sod. Karena salah satu sifat daripada huruf dal adalah qalqalah. Lanjut, itu kita masih di bab mad tabi'i harfi. Sekarang masuk ke kemana? Tadi yang kenapa dibaca panjang nih tadi. Ya, ada yang dibaca pendek, terus lamnya dibaca panjang. Kenapa? Karena mereka itu disebut dengan mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, ya. Tadi yang saya sampaikan, mad itu apa? Panjang. Lazim itu apa? Lazim itu harus. Ya, harus itu atau biasa kita sebut dia lazim mengucapkan biasa seperti itu ya. Yes. Biasanya bawaan, nah itu lazim misalnya sebutkan. Mukhaffaf ini apa artinya? Mukhaffaf itu ringan. Nah, makanya tadi saya bilang di alif lam ro jangan terlalu ditekan, dia ringan saja. Alif lam ro, jangan alif lam ro. Karena apa? Karena dia adalah lamnya milik mukhaffaf, bukan musaqqal. Nanti ada musaqqalnya. Harfi tadi apa? Harfi tadi ujung sesuatu ya atau huruf. Jadi ujung atau huruf yang ringan dibaca yang menjadi kebiasaan dipanjangkan. Nah, itulah artinya ya mungkin. Atau yang ditulis oleh penulis mad lazim mukhaffaf harfi ialah huruf mad bertemu huruf sukun asli. Nah, nanti kita cari kok bisa ada huruf bisa ada sukun asli padahal dia cuma satu huruf gini. Nah, ya nanti kita bahas. Yang diringankan, makanya tadi disebut dengan mukhaffaf karena dia ringan. Ya, khofi, ya ringan. Khofi itu ringan, seperti itu.
Kemudian yang terdapat pada huruf yang bertanda alis yang berada pada pembuka awal surah yang dikumpulkan dalam kalimat nakuso asalakum, nakuso asalakum. Nah, itu ya. Nakuso asalakum. Siapa yang merangkai kata ini, Ustadz? Yang merangkainya adalah para ulama qiraat, ya. Jadi bukan kita yang merangkai. Memang dari para ulama qiraat merangkai menjadi kalimat nakuso asalakum. Apa saja huruf-hurufnya? Pertama ada nun, ya. Kemudian Of, of. Nah, coba kemudian huruf berikutnya sod, sod. Kemudian ain, ain. Kemudian sin, sin. Kemudian lam, lam. Kemudian kaf, kaf. Kemudian mim. mim. Ya, akhirnya menjadilah kalimat naqusa asalakum. Nah, ya. Lanjut. Di mushaf Al-Quran Indonesia maupun mushaf Madinah, ya, biasa kita sebut itu mushaf Kufa, ya. 8 huruf ini diberi tanda alis. Nah, seperti ini. Pasti diberi tanda alif. Alif, maaf ya, bukan tanda alif. Alis, ya, diberi tanda alis, ya. Seperti itu. Contoh, misalkan pertama huruf nun. Contohnya gimana, Ustadz? Gini contohnya. Nah, jadi kita akan bertemu dengan bentuk yang seperti ini. Ini dibacanya gimana? Nun. Betul. Nun. Pertanyaannya sekarang, kenapa dibaca panjang? Ada alis. Alif. Nah, ada alis. Oke, sekarang. Sekarang saya hilangin alisnya gimana? Nun. Nun. Nun, gitu ya. Kenapa disebut pendek? Tadi disebut panjang karena alisnya hilang, Ustadz. Sebenarnya, nah sebenarnya gitu ya. Namanya kan nun, gitu ya. Nun, gitu ya. Ketika orang Arab menulis nama huruf nun, itu namanya tuh seperti ini. Paham nggak? Jadi Ya. huruf ini namanya itu ini. Nah, mana Dibacanya. jelasin ya? Jadi Kepanjangan. huruf huruf yang ini nih namanya ini. Nah, gitu ya. Ya. Namanya nun. Nah, ketika orang Arab menulis namanya nun, kan di sini ada apa? Matobi'i. Betul tidak? Ya. Matobi'i. Karena ada dhamma bertemu dengan waw sukun. Wow. Kemudian di depannya ada sukun. Kalau ada matobi'i bertemu dengan sukun, maka hukumnya Lazim. mat Lazim. lazim. Betul. Contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdall. Kenapa dibaca panjang do-nya? Karena di sana ada mat tobi'i bertemu dengan sukun. Yang mana yang sukun, Ustaz? Padahal kan di sana ada tasdid. Tasdid itu satunya sukun, satunya berharokat. Sama, nunnya juga seperti ini. Nun. Karena dia ada matobi'i nun. Nah, nu dulu, nu baru en, nun. Nah, gitu. Makanya dia dibaca panjang. Seperti itu. Hmm. Tapi kenapa saat waktu misalkan kita mengucapkan satu-satu huruf, misalkan buat latihan huruf hijaiyah tidak panjang, misalkan alif ba ta tha jim ha kha da za sampai ke huruf nun misalkan. Kenapa tidak nun qaf? Nah, kenapa tidak? Karena takutnya nanti sulit seperti itu ya. Sulit. Jelas untuk huruf nun? Ya. Nah, Jelas. contohnya huruf nun di surat apa? Gini, ini contohnya. Salah satu contohnya di surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ya. Jadi kita nanti ketika membaca nunnya jangan pendek. Nun tidak, tapi nun panjang. Lanjut. Huruf qaf. Nama huruf qaf ini adalah Hmm. qaf, gitu ya.
nama huruf qaf adalah qaf. Seperti itu. Ini ada matobi'i ya. Ko-nya karena ada fathah bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan huruf fa sukun. Nah, jadi dibaca panjang. Sama ya, huruf shad juga seperti itu, huruf sin juga seperti itu, huruf lam juga seperti itu, huruf kaf juga seperti itu, huruf mim juga seperti itu. Ya, jadi Empat nama harokat asli ini. gimana? 4 harokat. Ya, 5 sampai dengan 6 harokat karena dia mat lazim. Nah, di pertemuan sebelumnya ya di modul C kan kita sudah belajar mat lazim apabila ada mat tabi'i bertemu dengan sukun asli maka dibaca 5 sampai dengan 6 Hmm. harokat. Tapi Ustadz, di sana kok ada yang dilingkari merah, itu kenapa? Nah, di sini diberi tanda. Khusus dengan huruf ain, nah, dia boleh dibaca 4 sampai dengan 5 harokat saja. Loh, kok bisa Ustadz? Karena huruf ain diberi nama seperti ini bentuknya nih. Ya, huruf a, ya, nun. A, ya sukun, nun sukun. Ain. Gitu ya. Kenapa Ustadz? Karena di antara mereka ada namanya sifat lin. Lin itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena setelah fathah ada ya sukun. Ini fathah nih. Ya, ini ada fathah. Kemudian setelahnya ada ya sukun. Lin disebabkan 2 huruf saja. Wallinu wawun wayaun. Sukina. Wawun wa yaun. Waw dan ya sukina berharokat sukun. Wan fataha qablahuma. Ya. Dan ada fathah di sebelumnya. Nah, itu dalilnya. Ya, dalilnya ada di kitab Imam Jazari rahimahullah taala di kitab muqaddimahnya. Ya. Di sini ada fathah, kemudian setelahnya ain. Ya, jadi dalam nama huruf ain itu ada yang namanya hukum madlin. Nah, gitu ya. Jadi simpelnya gitu. Jadi boleh dibaca ain. Jadi tidak mesti dibaca panjang, boleh dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, tadi ketika kita mengucapkan kaf ha ya ain sod, boleh langsung masuk ke dalam sodnya. Ya, 4 harokat saja langsung ke huruf huruf sod seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Jika belum paham, nah, dibengongin dulu ya. Mudah-mudahan nanti paham seperti Nggak itu. ada Ada catatannya di situ, Pak Ustadz. ah, ada catatannya betul. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh? Cukup ya. Nah, nanti khusus dengan huruf ain itu boleh boleh dibaca 4 sampai dengan 5 harokat saja. Insya Allah huruf ain ini sedikit ya barangkali mungkin hanya di surah al di surah Maryam saja ya. Nah, di surah Maryam saja. Selain itu sepertinya tidak ada. Huruf nun ini di surah Al-Qalam, huruf qaf ini di surah qaf, sod di surah sod. Nah, ain ini nanti dia di surah Maryam, sin ya ini di surah Al-Ahqaf misalkan. Kemudian lam banyak sekali ya, lam ada di Al-Baqarah, ada di Ali Imran seperti itu. Kemudian kaf, nah ini di surah Maryam, mim, nah ini ada di Al-Baqarah, ada di Ali Imran, kemudian ada di Al-A'raf, kemudian ada di eh, surah apa lagi? Alif Lam Mim Shad, ada di surah Ar-Ra'd, ya ada surah ke-13 itu ada insyaallah. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Kita baca sama-sama ya nanti insyaallah. Nah, terakhir nanti kita bahas tentang bagaimana membaca yang ini, yang kaf, ha, ya, ain, shad. Ya, sebelum itu kita baca dulu yang nun. Boleh diaktifkan mic-nya ya. Kita baca sama-sama. Bismillah. Nun. Silakan. Nun. Oh. 6 harokat ya. Lanjut.
Sod. 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 Qaf. 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 Nah, jangan dinabar. Jangan qaf. Tidak. Diringankan saja karena dia mukhaffaf. Mukhaffaf itu ketika kita mengucapkan ringan. Qaf, to. Ya seperti itu. Lanjut. Tosin. Ah, Tosin. lanjut. Hamim. Hamim. Lanjut. Alif lam ra. Alif lam ra. Ini tosim mim. Tosin. Mim. Mantaz. Yasin. Yasin. Nah, terakhir nih. Coba ya, dengarkan kemudian nanti diikuti. Yang mana yang dibaca panjang, yang di tanda merah ya. Nah, di tanda merah ini, ini dibaca 5 sampai 6 harokat. Khusus huruf ain tadi yang saya katakan boleh jika tidak mampu ke 5 6 harokat boleh 4 sampai dengan 5 harokat ya. Kaf ha ya ain sod. Silakan. Ya, Ain. Sod. Nah, perhatikan setelah huruf ain, itu ada ikhfanya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf huruf sod ya. Ain, ain, sod, ya. Nah, coba boleh satu-satu ya. Nanti dimulai dari huruf nun. Silakan Ibu Dian Soraya. Bismillah. Nun. Sod. Qaf. Ya, Tosin. Hamim. Alif lam ra. nah betul. Lanjut. Tos 2 harokat. To, eh, tosin betul. tosin mi Nah, sinnya dibaca panjang dulu. Tosim, sim, mim. tosin mi Betul, lanjut. yasin. Ya, terus. Kaf ha ya ain sod. Ya, mumtaz. Masya Allah. Syukron Ibu Dian. Lanjut, Ibu Ami ya. Ibu Ami, silakan. Bismillah. Nun.
Sod. Ko. Sin. Ya. Hamim. Hmm. Alif lam ro. Apa nih? To, to, nah, to, si, to, sim, mim. Ya, lanjut. Panjang ya? Ya, betul. Ya, si, Terakhir. ka, ka, ha, ka, ha, ya, ai, sod. Ya, Gitu ya? mumtaz. Masya Allah. Nanti dilatih lagi ya, Ibu. Iya. Silakan. Lanjut, Ibu Dwi Yuzaria. Ya, Ibu Dwi. Nun. Ya, Shad. ya, Qaf. ya. Tasim. Mm-mm. Tosim atau tosin? Tasim. Nah, tosin ya. Tasim. Mm-mm. Hamim. Betul. Lanjut. Bawahnya. Alif lam ra. Mm-mm. Tasim mim. Ya. Yasin. Mm-mm. Akhir. Kaf ha. Kaf ha ya ain sad. Mumtaz. Masya Allah. Barakallah fiq. Lanjut. Ibu Hana. Nun, Ya. Shod, Mm-mm. Kof, Ya. Tasin, Ya. Hamim, Betul. Bawahnya. Alif, Lam, Ro. Maaf Mm-mm. Ustaz, lagi cerak. Ya. To, so, to, Tosim. sin, Ya. mim, Betul. yasin, Mm-mm. kaf, haya, ain, sod. Ya, mumtaz. Masya Allah. Barakallah fiq. Lanjut, Ibu Iis. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Ya. Ad, Betul. Qaf, Ahsant. Ta, Si, Ya. Lanjut. Ha, Mim, Ya. Bawahnya. Alif, Lam, Ra. Ya, nanti tidak perlu di lam, tapi biasa saja ya. Alif lam ro gitu saja. Oh iya. Alif, Lam, Ra, Nah, gitu. Ta, Si, Mim, Yasin. Ya, terakhir. Kaf ha ya ain so
Mumtaz, Masya Allah, Barakallah Fik. Lanjut terakhir Ibu Yayu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Ya. Sod, Mm-mm. Qaf, Tasin, Mm-mm. Hamim. Ya, lanjut bawahnya. Alif Lam Ra. Ya. Alif Lam Ra. Mm-mm. Tasin Mim. Ya. Yasin. Mumtaz. Kahaya. Kaf, ada afnya. Kaf, ha, ya, ain. Kahaya. Ain. Sod. Alhamdulillah, Allahumma rahamna bil Quran. Alhamdulillah ya sudah semua. Nah, nanti silakan untuk latihan boleh ya. Nanti kan teman-teman akan terus ya tilawah, terus membaca Al-Quran. Nanti akan menemukan huruf-huruf muqatta'ah atau yang disebut dengan fawatihus suwar ini, maka jangan lagi salah. Ya, jangan dibaca alif lam ro atau yasin, tapi tidak. Tadi ingat ya, ada hayyun, nah tadi itu ada huruf ha atau disingkat dengan hayyun tohuro, ya. Artinya apa? Hayyun tohuro itu artinya mari kita bebersih, seperti itu ya, artinya membersihkan. Kemudian ada naqusso asalakum, nah itu ingat, yang mana yang dibaca mat tobi'i, yang mana yang dibaca mat lazim. Allahu a'lam bissawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebetulan alhamdulillah kita sudah batas akhir daripada waktu pembelajaran kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Jika ada kesalahan, itu pasti datangnya daripada diri saya sendiri, ya, pribadi, atas kebodohan saya pribadi. Jika ada manfaat, kebenaran, ya itu pasti datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Salman atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat ya Pak Bu untuk terus belajar membaca Al-Qur'annya. Seperti yang disampaikan oleh para ulama, beliau menyampaikan bahwa siapapun yang ingin belajar Al-Qur'an harus mempelajari ilmu tahsin terlebih dahulu. Praktik membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu hukumnya fardu ain atau wajib. Jadi sangat penting sekali untuk mempelajari ilmu tajwid dan tahsin, dengan harapan kita semua bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan pada bacaan ayat Al-Quran. Alhamdulillah Ibu semuanya, kita sudah berada di akhir Zoom kelas tahsin pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Salman dan tim yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan tim Masjid Al-Fat. Semoga sehat selalu Pak Ustadz dan tim Masjid Al-Fat. Amin, amin. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bu, dan selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu, thalabul ilmi bersama. Baik, saya Hendry pamit undur diri. Apabila ada sikap atau kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta di-share itunya ya, TA. Ya, boleh nanti sama adminnya di share ya Bu. Soalnya belum ada. Oh, siap. Ya. Baik, nanti Terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu Assalamualaikum. semuanya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.